dulu zikir ijib Fatihah, ijib Al-Ikhlas, ijib Maghribi, ijib Al-Falaq dan sebagainya. Semua itu merupakan ijib. Itu dari mana sampai dapat kayak gitu, Pak? Ya itu saya bilang saya nggak ngerti. Oh, tahu-tahu datang. Saya dulu kan saya cuma baca semuanya baca kalau gitu cuma sholawat aja, basmalah, cuma sebatas itu toh yang saya tahu. Oh, sejak dikit tengah malam ada cahaya lah, kayak tulisan Arab masuk gelap. Oh, berarti masuk yang nggak berupa buku atau sebuah kitab belum kita membaca? Enggak, dulu nggak pernah. Saya nggak pernah melihat buku-buku aman-aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Para penonton pemirsa hadirin kemanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih atas supportnya, atas dukungannya yang selalu hadir, selalu komen di channel Kendil Ireng. Dan dalam kesempatan hari yang terakhir ini saya ditemani oleh saudara saya yang berasal dari Boyolali. Kita mau bincang-bincang santai, bincang-bincang ya perjalanan kehidupan beliau mulai dari awal sampai ke titik di sini sampai saat ini. Monggo diperkenalkan dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya panggilan sehari-hari panggil Pak Ari. Nama kebesaran, ya nama panjangnya cukup orang bilang Betara Biru, tapi kelahiran Jakarta. Gitu. Enggak kebesaran juga ya? Nah, saya berasal dari Keraton Mangkunegaran. Aku banyak berkecimpung di bidang supranatural. Yes. Perdukunan gitu. Katanya begitu, katanya. Ya semua ahlinya saya nggak bisa apa-apa sebelumnya sih memang nggak tahu apa-apa lah. Bahkan yang namanya ngaji pun saya nggak bisa. Sampai cari belajar ngaji pun nggak bisa. Nah, saya tiba-tiba dulu kalau saya pikir selalu ada muncul tulisan Arab masuk langsung ini saya gitu. Nah, langsung apa? Buat amal pikiran. Setiap saya pikiran dulu pandang saya sering didatangi benda-benda unik gitu. Kayak wisata, saya bikin datang. Saya juga nggak ngerti apa maksud dan tujuannya, saya nggak ngerti. Tapi setiap datang itu tidak sekonyong-konyong datang. Mereka ada suara mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya jawab, ada apa? Siapa ini? Saya mau ikut sampean. Ikut apa? Orang saya nggak bisa apa-apa. Nah, terus apa bisa buktikan kamu bisa ikut saya? Ternyata ada benda pusaka datang. Belum. Ya macam-macam fosil, keris dan semacam-macam itu. Bahkan sering orang suka manggil saya minta tolong ini. Ya, alhamdulillah dengan doa-doa yang saya dapat itu. Lama-lamaan ya saya cukup punya rezeki banyak lah dulu dibilang. Dari usaha kecil saya juga. Saya punya anak yatim asuhan saya hampir 350 anak. Saya santuni dengan hasil-hasil saya seperti itu tanpa donatur. Dagang bangkrut gitu lah. Sehingga saya nggak bisa mampu lagi memberikan yatim piatu lagi. Nah, kembali ke tadi yang katanya jenengan dari mana? Mangkunegaran. Mangkunegaran itu dari mana? Solo. Lah kok bisa sampai ke Jakarta itu? Atau terbuang ke sana atau terpikir dari kapan kan gitu? Jadi saya lahir di Jakarta. Ibu saya orang Jakarta. Bapak saya memang turun dari Jawa Solo. Sejak dari kecil saya dari bahasa di Keraton Solo dari Mangkunegaran sampai kelas 2 SD dididik sama Mbah meninggal, saya lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta, terus dibawa Mbah ke Solo, ke Keraton. Ya itu juga Keraton di Keraton. Tapi itu masih aktif Pak sekarang pemerintahan Keraton itu? Sepertinya masih aktif. Kenapa tidak lebih senang hidup di Keraton Pak? Senangnya kok malah keluar mengembara? Karena saya nggak ada yang saya ikutin lagi, Mbak udah nggak ada. Tanpa Mbak, saya kan nggak bisa siapa-siapa gitu. Akhirnya saya keluar.
Nah, kok tidak meneruskan jadi raja atau jadi menteri di sana kan? Mungkin bukan bagian saya lah. Tapi kalau di turut terahnya berarti masih ada ini ya, bisa ke misalnya jadi raja atau jadi penerus dari keraton itu. Allahu alam, Istilahnya. Allahu alam bersawab. Tapi kalau menurut keterangan dari rekan-rekan yang setelah saya ikuti seperti ini, bahkan dari orang yang lebih ngerti bahasanya, sampai saya buka terah saya gitu loh, terah saya dari A, B, C, D sampai ke atas itu, yang menurut keterangan, bukan satu dua orang yang mengatakan demikian gitu. Saya masih ada terahnya Prabu Brawijaya kelima, gitu. Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V itu yang terakhir berarti ya? Yang musuhnya di Gunung Lawu. Itu. Hanya Allah satu tujuan saya. Apalagi dengan sekarang ini, saya cuma mengikuti jalan yang lurus, yang disebut jalan Shiratal Mustaqim. Gitu. Tapi pernah main ke keraton nggak Pak? Selama sudah sampai sekarang? Enggak pernah. Saya orangnya nggak pernah seperti orang ziarah, tamasya, kemana-mana nggak pernah. Kan kadang kalau di luar sana kan banyak orang yang malah senang dengan mencari sanat itu kan. Saya nggak terlalu nggak seperti orang-orang mencari hal yang seperti gitu lah. Sampai bilang kata orang-orang sering ziarah ke makam para wali, para ini, apa wisata. Saya nggak pernah kayak gitu. Jadi prinsip saya gini, kenapa harus cari ziarah ke sana? Orang yang mau sejarah datang sendiri. Ya juga saya heran, kenapa gitu, bisa gitu. Biasanya kapan siapa Pak yang datang Pak? Yang pernah datang kok sampai menyebutkan bahwa saya nggak perlu jarak ke sana, yang mau diziarah aja datang sendiri kan, misalnya siapa? Hampir kalau dibilang hampir semua ya, kalau saya bilang, kalau boleh saya ingat seperti kayak Mbak Priyo yang dulu kan, terus sampai Sunan Bonang, ya kan, Sunan Kalijaga kayak gitu, bahkan Nyi Roro Kidul barang sudah datang, ya kan. Nah, yang terakhir yang waktu saya ini dari Gunung Gunung Kemus. Dari Gunung Kemus. Itu yang datang, terus saya mau nitip diri, saya di sini tempat saya sudah terlalu kotor barang gitu. Nah, wujudnya dia bentuknya wujud kayak orang gitu Pak. Iya, bawahnya seperti itu, terus tempat dia memunculkan tempat duduk tempat dia itu kayak akik. Batu kayak atas pasang gitu. Oh, berarti terus wujud itu. Benda-benda bertuah gitu. Bertuah seperti itu. Terus diambil sama teman. Bisa ambil semuanya. Orang mau menyingkut saya semua gitu bahasanya. Lah terus sekarang di mana Pak? Ada di rumah kumpul semua. Kumpul di sana. Ada barang-barang sih. Habis saya bilang saya nyari kolektor barang-barang nanti untuk saya jual buat santunan, malah nggak dapat sama sekali. Lah iya, uang titipan mau dijual. Ya, artinya kan kalau dijadikan kan bisa disalurkan kepada yang membutuhkan. Kalau saya sih nggak terlalu butuh banyak kayak gitu. Tapi terus setelah itu barang-barang yang wujud jenengan amankan di rumah, itu selama jenengan ditaruh di rumah itu pernah kembali menemui enggak? Misalnya keluar lagi, ngobrol lagi. Udah nggak lagi semenjak saya ngikuti ini saya mandi tobat, boleh dibilang hampir hilang sebagian. Bahkan wiritan atau jikiran yang dulu datang tiba-tiba seperti itu saya bisa hafal, semua hilang. Oh, dulu juga pernah itu ya, wiritan itu baca terus datang. Saya zikir lah, contohnya saya dulu zikir ijib Fatihah, ijib Al-Ikhlas, ijib Maghribi, ijib Al-Falaq dan sebagainya. Semua itu merupakan ijib. Itu dari mana sampai dapat kayak gitu Pak? Ya itu saya bilang saya nggak ngerti. Oh, tahu-tahu datang. Saya dulu kan saya baca semuanya, baca kalau dikit cuma salawat aja, basmalah, cuma sebatas itu toh yang saya tahu. Oh, sejak dikit tengah malam ada cahaya lah, kayak tulisan Arab masuk klub. Ingat. Oh, berarti masuk yang tidak berupa buku atau sebuah kitab terus kita membaca. Enggak, dulu nggak pernah. Saya nggak pernah belajar buku-buku amalan-amalan. Karena memang nggak punya guru. Oh, berarti tanpa guru. Berarti tanpa guru. Masuk itu misalnya langsung tahu bisa baca. Bisa baca, bisa hafal gitu. Makanya setiap bisa bacakan itu, kita semakin keras arusnya tuh yang datang. Semakin keras, banyak. Jadi awalnya misalnya di Maghribi dibaca, tahu-tahu nanti beberapa pekan datang lagi ada yang lain seperti gitu. Tapi sebelum datang yang menyampaikan Pak.
Ada suara. Ya, nyampaikan datang suara seperti kayak umum layaknya orang biasa lah bahasa suaranya. Assalamualaikum. Ya, saya cuma jawab waalaikumsalam. Dalam pikir saya kan namanya saya berzikir di kamar di atas sejadah, kan tidak ada siapa-siapa. Habis sholat tahajud, tengah malam kan, saya berzikir seperti itu. Tiba-tiba datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya sambut dengan baik, ada yang datang beri salam, gitu kan. Kecuali datangnya berwujud menyeramkan atau dengan kata-kata lain kan beda lagi, gitu. Karena kan datangnya juga seorang muslim, mungkin waliullah atau apa saya nggak ngerti, ya saya sambut dengan baik lagi, gitu. Semua seperti itu awalnya. Tapi kebanyakan mereka yang hadir itu menyampaikan apa, Pak? Ini yang menitip diri, menitip diri dengan beri salam. Dia saya mau nitip diri saya mau ikut sampean. Nah, itu dia apa loh? Saya nggak orang apa-apa kan, siapa saya gitu. Seorang biasa, ngaji pun tak bisa, nggak bilang gitu. Nggak, saya tetap mau menitip diri sama sampean. Sampai nanti akan tahu siapa diri sampean. Bahasanya gitu. Pernah menyampaikan seperti itu. Nah kalau Nyi Roro Kidul, Ratu Kidul apa Roro Kidul, Pak? Nyi Roro Kidul. Sampai dibilang kursinya tuh udah dianterin saya berupa keras. Itu cantik gitu, Pak, bentuknya. Wah. Kalau dibilang makanya kalau lihat lagi semenjak saya jalan ini dapat perempuan cantik semua. Kan Ratu Kidul itu kan terkenal dengan kecantikannya kan. Iya. Wah, pokoknya kalau dibayangkannya dalam wujud yang nyata kan. Emang cantik, rambutnya panjang. Datangnya datang naik kereta kencana gitu. Katanya kan kalau naik kereta itu kan datang tuh naik kereta. Biasa naik kereta kencana gitu kan, yang kuda banyak ke depannya tuh, terus ada pengawalnya, awalnya turun, terus beri salam ya saya. Nah, dia bilang, aku tak titip kursiku nih nih kalau bahasa Jawanya gitu kan. Kalau nanti suatu saat saya sini, saya punya kursi pribadi. Gitu, jadi sampai lagi pikir dengan yang lain, saya ikut pikir di sini, gitu bahasanya. Jadi wujud kursi gitu dibiarkan di situ, Pak? Kerang, ternyata kerang. Oh, wujudnya kerang. Kerangnya besar, jadi 200 kilo beratnya kok. Berarti wujud kerang asli masih ada, Pak? Masih ada. Saat datang itu pasir sama air laut itu masih ada. Masih basah. Masih basah. Aneh ya. Ada di rumah. Bahkan saya punya simpan foto-fotonya, saudara. Ada. Wujudnya ada. Wah, kapan-kapan perlu dikunjungi nih. Orang rumah saya bilang museum kalau kamu bilang. Karena benda-benda fosil kan. Dari namanya fosil kayak pohon kelon, giginya Sunan Bonang, terus fosil cacing, fosil kayu cendana, dan sebagainya lah banyak. Sampai mustika air, mustika pasir, semuanya ada. Jadi jenengan menyiapkan tempat khusus kayak kamaran gitu, Pak? Untuk enggak. Kalau ditaruh sembarang dulu. Udah sembarangnya saya tempelin aja, enggak terlalu, bagi saya enggak terlalu apa ya? Memuliakan. Nah, tidak memuliakan, itu benda mati. Biasa kan gitu. Koleksi lah jadinya, nanam koleksi. Tapi kan tadi yang diceritakan kan kebanyakan kan yang ini ya, yang para wali atau para ulama. Tapi pernah juga ya ada yang rosi-rosi masa lalu. Enggak pernah sih. Pujangga. Enggak. Betul, kalau yang kayak gitu-gitu dia datang enggak mau hinggap. Karena dia lihat di dalam situ yang sudah ada, boleh dibilang ya kayak gimana ya? Seorang biasa atau seorang prajurit biasa datang ke tempat raja, bila ada raja nggak berani. Bukan biasanya, tapi melihat yang ada udah di dalam sana. Gitu. Yang sudah pernah datang-datang di situ ya. Yang udah di situ jadi nggak berani. Banyak seperti itu. Kalau keraton yang tertua ya Mangkunegaran. Jenengan lewat jalur yang Mangkunegaran. Mangkunegarannya, bukan keraton Surakatannya. Kalau Surakatannya kan dari aliran Butim kalau nggak salah di sana. Masih di dalam Butim. Ini ya, saya sih nggak ngerti juga. Bukan 1-2 orang yang mengatakan demikian. Saya anggap percaya dan tidak percaya. Kok dia bisa tahu gitu. Dari A, B, C, D sampai ke Prabu Siliwangi ada hubungannya semua. Ada jalur. Tapi itu orang yang menyampaikan. Orang yang menyampaikan dari orang yang menyampaikan, bukan 1 orang 2 orang yang saya kenal. Seketika itu ya orang luar asalnya kan, dia nggak ngerti kok dia bisa tahu gitu, bisa melihat buka jati diri saya gitu.
Padahal jenengan sendiri malah kurang paham. Nah, sendiri nggak paham gitu. Antara saya dan tidak percaya. Rumus saya karena saya sedang menjalani hal ini, saya pegang cuma satu, siratal mustaqim. Saya menuju Allah. Karena saya cari Allah, bukan siapa-siapa. Oke, kembali ke cerita tadi bahwa setelah kolab tadi mau membiayai anak yatim piatu, terus jalurnya kemana? Apa yang dipikirkan? Ini kok mau berbuat baik kok susah gitu, mau nyantunin anak piatu kan saya kan? Bahkan bukannya mau berbuat baik, saya sudah kalau dibilang, mohon maaf, bukan saya mengungkit atau yang sudah saya berikan ya. Saya sudah punya anak gitu loh. Asuhan tuh anak yatim piatu 350 anak yang harus saya santu 1 tahun 3 kali.